Ketua Kadin Cilegon jadi tersangka dugaan pemalakan jatah proyek 5 triliun. Kepolisian Daerah Banten resmi menetapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Cilegon Muhammad Salim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap kontraktor proyek strategis nasional pembangunan pabrik klor-alkali dan etilen diktrolide atau CEA dan edisi milik PT Chandra Astri Alkali atau CAA. Selain Muhammad Salim, dua orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Ismatullah selaku Wakil Ketua Kadin Cilegon Bidang Industri dan Rufaji Jahuri, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kota Cilegon. Ketiganya diduga meminta jatah proyek senilai 5 triliun kepada kontraktor utama yaitu PT Cina Chengda Engineering CEO tanpa proses lelang. Perilaku ketiga tersangka terungkap setelah beredar video pertemuan harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Proyek 17 triliun loh. Sementara kami 1.000 perak pun ketua Kadin kami tidak pernah merasakan kegiatan itu. Kalau tidak dipikirkan pasti akan terjadi proses penyetopan. Ingat itu. Yang memperlihatkan Ismatullah menggebrak meja sambil menyampaikan permintaan proyek. Sementara Rufaji mengancam akan menghentikan jalannya proyek apabila tuntunan mereka tidak dipenuhi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten, Kombes Pol Ahmad Fadli Imron, menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyelidikan intensif dan pemeriksaan terhadap 17 orang saksi. Ketiganya dijerat dengan pasal 36 KUHP tentang pemerasan, pasal 160 tentang penghasutan, pasal 355 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Proyek pembangunan pabrik CA EDC yang digarap oleh PT CAA ini bernilai total sebesar 15 triliun dan masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Pembangunan pabrik tersebut ditunjukkan untuk mendukung ekosistem industri petrokimia di Indonesia. Menanggapi kasus ini, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, langsung menonaktifkan Muhammad Salim dan jajaran pengurus Kadin Cilegon yang terlibat. Ia menegaskan bahwa Kadin Indonesia mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan aparat dan tidak menoleransi tindakan yang mencoreng nama baik organisasi. Saat ini proses hukum terhadap para tersangka masih berjalan di bawah koordinasi Polda Banten. Nah, bagaimana menurut kalian?